Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meli Lutfi Anjani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya ingin mereview artikel tentang pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economy performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Langsung aja ke videonya. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena motivasi atau isunya yaitu pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Lalu, risk GAP-nya yaitu yang pertama, environmental performance berpengaruh positif terhadap corporate image yang baik, maka ekonomi performance perusahaan akan meningkat. Lalu yang kedua, corporate social performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang ketiga, competitive advantage berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Lalu yang keempat, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Lalu yang kelima, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Lalu yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Artikel utama dalam penelitian ini, yang pertama, environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, perbaikan produktif sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena perusahaan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru, menurut Limbe tahun 1995. Yang kedua, corporate image merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, menurut Walson tahun 2012. Lalu yang ketiga, corporate social performance adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkannya di tengah masyarakat. Lalu yang keempat, ada competitive advantage, merupakan suatu kesatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan, menurut SOT tahun 1981. Lalu yang kelima, ada corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga ekonomi performance perusahaan akan meningkat, menurut Houghton tahun 2016. Yang keenam, environmental performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance, menurut Putra tahun 2018. Lalu yang ketujuh, ada corporate social performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance, menurut Saputra tahun 2016. Next. Di sini ada kebaruan novelty dari penelitian ini, di mana hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkat pengambilan saham perusahaan buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya ekonomi performance perusahaan di mata stakeholder. Karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah pada stakeholder untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Jadi, perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasional. Next. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Di sini ada rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama, yang A, apakah environmental performance mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang B, apakah corporate image mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang C, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi ekonomi
performance. Yang D, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economy performance? Yang E, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economy performance? Yang F, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economy performance? Yang G, apakah competitive advantage mempengaruhi potensi ekonomi performance? Lalu di sini ada tujuan penelitian, di mana yang A itu untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang B-nya untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap ekonomi performance. Yang C, untuk mengetahui corporate social performance terhadap ekonomi performance. Yang D, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap ekonomi performance. Yang E, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang F, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang G, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Next. Lalu kontribusi dari penelitian ini yaitu dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh ekonomi performance, corporate social performance, corporate image yang berhubungan terhadap ekonomi performance dan competitive advantage. Next. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada teori stewardship, yang kedua ada teori akuntansi positif, yang ketiga ada teori legitimasi. Penjelasannya yaitu teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi pada kepentingan pribadi, menurut Davis tahun 1991. Yang kedua, teori akuntansi positif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang, dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan, menurut Kabir tahun 2007. Lalu, teori legitimasi adalah di mana organisasi bukan hanya memperlihatkan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperlihatkan hak-hak publik, menurut Wilmsford tahun 2000. Next. Terkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori stewardship, yaitu di mana berkaitan dengan variable dependent economic performance, yaitu di mana perilaku steward yang kolektif, di mana perilaku tersebut dilakukan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Yang kedua, teori akuntansi positif. Keterkaitan teori ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan tersebut dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga, teori legitimasi. Keterkaitan teori ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Next, ini terdapat kerangka konseptual, di mana variabel X1 yaitu environmental performance, variabel X2 corporate image, dan variabel X3 yaitu corporate social berpengaruh pada variabel Y, di mana economy performance dan variabel moderating atau corporate advantage. Next, hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu environmental performance berpengaruh positif terhadap economy performance. Hipotesis yang kedua yaitu corporate image berpengaruh positif terhadap economy performance. Hipotesis yang ketiga yaitu corporate social performance berpengaruh positif terhadap economy performance. Hipotesis yang keempat yaitu competitive advantage berpengaruh positif terhadap economy performance.
Lalu, hipotesis yang kelima yaitu competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economy performance. Dan hipotesis yang keenam yaitu corporate advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economy performance. Lalu, hipotesis yang ketujuh yaitu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economy performance. Next. Di sini terdapat metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu rancangan penelitian analisis statistik deskriptif. Di sini ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Next, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif dan juga dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar dari BEI tahun 2014 sampai dengan 2018. Uji analisisnya yaitu uji analisis dalam artikel ini adalah 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2018. Jenis data yang digunakan yaitu data penelitian berupa data sekunder. Next, di sini ada metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji kelayakan model analisis regresi data panel, di mana di sini ada tabel uji Chow, uji Hausman, dan uji Langrenz multiplier. Next. Lalu poin ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini terdapat persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini. Dirumuskan sebagai berikut. Next, pembahasan hasil penelitian ini yaitu yang pertama ada analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang ditunjukkan dengan nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviation, di mana mean diperoleh dari menjumlahkan seluruh data membaginya dengan cacah data. Median adalah nilai tengah datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maksimum adalah nilai paling terbesar dari data. Minimum adalah nilai paling terkecil dari data. Standard deviation adalah penyebaran data. Next. Lalu ada di sini ada tabel dependent variable. Next. Pembahasan hasil penelitian tersebut di mana uji hipotesis, pengaruh corporate image terhadap economy performance. Corporate image berpengaruh negatif terhadap economy performance dengan nilai tes statistik 2,124536 dan tingkat signifikannya 0,0389, lebih kecil dari takrif signifikan 0,05. Pengaruh competitive advantage terhadap economy performance, di mana competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economy performance dengan nilai tes statistik yaitu negatif 1,805879 dan tingkat signifikan sebesar 0,0773, lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Pengaruh environmental performance terhadap economy performance, yaitu di mana environmental performance ini tidak berpengaruh terhadap economy performance dengan nilai tes statistiknya yaitu negatif 1,463969 dan tingkat signifikannya yaitu 0,1499, lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Pengaruh corporate social performance terhadap economy performance, yaitu di mana corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economy performance dengan nilai tes statistik 3,11052 dan tingkat signifikan sebesar 0,0032, lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,005. Next.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh, namun negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Lalu competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance, di mana hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk terfokus terhadap pencairan peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik kepada pelanggan, melakukan peluncuran produk baru, serta melakukan pengembangan dan inovasi produk sehingga produk sendiri menjadi lebih unik dan pada produk pesaing. Next. Keterbatasan dalam penelitian ini, di mana yang pertama, periode penelitian relatif masih singkat, yaitu hanya 5 tahun, sehingga memungkinkan praktek pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Yang keempat, minimnya pengetahuan penulisan mengenai program pengelolaan data e-views sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang terakhir, dalam penelitian ini kurangnya referensi dari penelitian terdahulu. Next. Implikasi dalam penelitian ini yaitu peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan ekonomi performance. Bagi investor dan calon investor, peneliti ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan pada saat akan berinvestasi. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.